Hai kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga masih waras aja nih di tengah kondisi negeri Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Nah, hari ini aku ingin bahas soal fenomena viral di media sosial ketika masyarakat Indonesia lebih memilih mengibarkan bendera Jolly Roger atau bendera bajak laut dari karya fiksi, manga, dan anime One Piece ketika memasuki perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, kenapa ini jadi fenomena? Karena pemerintah kesannya takut dan ke-trigger ketika masyarakat Indonesia sekarang membuat gerakan untuk mengibarkan bendera Jolly Roger ini. Bahkan sampai ada intervensi dari aparat kepada masyarakat yang di pemukiman, mereka mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece ini. Nah, gimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama setelah satu ini. Nah, pertama teman-teman, kita akan bahas dulu apa itu One Piece buat teman-teman yang belum tahu. Singkat aja, One Piece itu adalah manga atau anime dari Jepang yang dikerjakan oleh Eiichiro Oda. Manga ini pertama kali terbit pada 22 Juli 1997, kemudian diadaptasi menjadi anime pada tanggal 20 Oktober 1999. Sampai saat ini anime One Piece masih terus dikerjakan oleh Eiichiro Oda. Jumlah chapternya sudah lebih dari 1.500 dan belum tamat dan direncanakan masih panjang katanya. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana sih cerita One Piece itu. One Piece ini ceritanya ada seorang main karakter bernama Monkey D. Luffy. Dia itu bercita-cita untuk menjadi seorang raja bajak laut. Dia punya kekuatan setelah memakan buah iblis, yaitu bisa bikin melar tubuhnya seperti karet. Nah, kekuatan ini awalnya itu diragukan atau diremehkan oleh orang-orang karena kekuatannya tidak sensasional seperti bajak laut lain yang dia, misalnya bajak laut lain itu bisa bikin gempa, bisa membuat tubuhnya terpotong-potong dan terbang, bahkan ada bajak laut yang bisa membuat tubuh dan mengendalikan tubuhnya itu seperti pasir kayak gitu. Nah, MC kita ini punya sebuah ciri khas, yaitu dia adalah bajak laut yang periang, cenderung bodoh, kemudian dia bajak laut yang optimis, dan dia tidak membeda-bedakan teman. Asalkan dia orang baik, dia akan diajak jadi teman nih. Karena Luffy itu meskipun dia bajak laut, dia adalah bajak laut yang baik hati dan tidak suka melihat penindasan. Selanjutnya Luffy ini sepanjang perjalanannya mengelilingi dunia, dia ketemu banyak orang. Dan beberapa orang ini diajak menjadi kru atau akrabnya disebut nakama atau sahabat kayak gitu. Nah, sahabat-sahabatnya Luffy ini sebenarnya nggak punya mimpi yang sama seperti Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Semuanya punya mimpi yang beda-beda. Ada yang ingin jadi pendekar pedang terbaik, ada yang ingin bikin peta di seluruh dunia, ada yang ingin melihat All Blue, dan bahkan ada yang ingin menjadi pria sejati. Tapi semua mimpi ini ditopang menjadi satu berdasarkan mimpi Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Jadi mereka ini kru yang sangat setia dan tentunya jenaka ya, karena anime ini atau manga ini merupakan genre komedi dan adventure kayak gitu. Nah, selanjutnya apa itu Jolly Roger? Jolly Roger ini adalah bendera bajak laut yang ciri khasnya itu bendera ini berwarna hitam dengan simbol tengkorak, ciri khas dari bajak laut tersebut. Nah, di Luffy ini memiliki simbol bajak laut, yaitu berupa tengkorak dengan topi jerami, karena Luffy sehari-hari menggunakan topi jerami sebagai ciri khas kayak gitu. Jadi dia dijuluki bajak laut topi jerami. Nah, bajak laut lain juga punya simbol dan ciri khas. Ya, ciri khasnya tengkorak tadi dengan simbol dari karakter kaptennya. Misalnya bajak laut Akagami Shanks, dia memiliki luka di mata kirinya, jadi simbolnya itu tengkorak dengan garis merah di mata kirinya. Jolly Roger atau simbol bajak laut ini atau bendera bajak laut ini bukan sembarang simbol. Jadi simbol ini juga bagian dari harga diri bajak laut tersebut. Seandainya simbol ini hilang atau rusak,
bisa dipastikan kalau bajak laut tersebut pasti akan bubar, karena itu adalah simbol harga diri mereka. Tentu saja banyak juga orang-orang yang menjadi pemburu bendera bajak laut ini. Selain pemburu bajak laut, karena ada bounty yang bisa diserahkan ke aparat keamanan di sana, di One Piece, itu juga bisa menyerahkan simbol dari bajak laut ini dan akan mendapatkan sejumlah uang yang di One Piece itu namanya beris mata uangnya. Nah, banyak pemburu bajak laut dan pemburu bendera bajak laut ini, sehingga simbol ini sangat penting karena bermakna yaitu perlawanan dan kebebasan bagi setiap bajak laut. Bajak laut ini kan mereka anti kemapanan, mereka ingin mencari uang dengan cara mereka sendiri. Jadi simbol bajak laut ini menjadi, selain menjadi kebanggaan, juga simbol ketakutan. Jadi orang-orang ini harus takut melihat simbol bajak laut ini. Bagi Luffy sendiri, simbol bajak laut ini bukan dijadikan sebagai sebuah simbol ketakutan, justru simbol perekat bahwa mereka adalah bajak laut Mugiwara atau bajak laut topi jerami yang datang. Selain bajak laut, di One Piece itu ada juga yaitu namanya pemerintah dunia, yaitu sebuah organisasi yang dia itu mengatur setiap peraturan atau setiap perilaku masyarakat di seluruh dunia One Piece. Nah, pemerintah dunia ini dipimpin oleh seorang sosok yang sangat misterius bernama Im-sama. Nah, Im-sama ini punya kaki tangan bernama Gorosei, yaitu para tetua dengan kekuatan spesial yang dia itu jadi kaki tangan atau perpanjangan tangan Im-sama untuk mengatur dunia ini, mana yang harus dimusnahkan dan mana yang harus dipertahankan kayak gitu. Gorosei sendiri punya kaki tangan yaitu Marine dan Cyberpol. Jadi Marine ini semacam polisi dunia yang sebutannya itu tentu tentara angkatan laut ya, Marine. Jadi karena One Piece ini petanya berbentuk kepulauan, jadi tentara atau penindak ketertibannya itu adalah tentara angkatan laut kayak gitu yang namanya Marine. Nah, untuk Cyberpol sendiri itu adalah sebutan untuk tim intelijennya dari pemerintah dunia. Nah, selain punya Marine dan Cyberpol, pemerintah dunia itu juga melindungi yang namanya Tenryubito. Nah, Tenryubito ini adalah sekelompok elit di mana mereka ini merupakan keturunan dari bangsawan yang membentuk pemerintah dunia di masa lalu. Nah, mereka ini tinggal di sebuah tempat yang elit, kehidupan yang elit, bahkan tidak ingin disamakan dengan masyarakat biasa kayak gitu. Bahkan mereka sampai punya seragam yang aneh, yang mana di kepalanya itu ada bohlam kaca. Karena mereka apa? Karena mereka tidak mau menghirup udara yang sama dengan orang-orang biasa. Karena mereka merasa keturunan naga, keturunan dari pembentuk pemerintah dunia, jadi tidak ingin disamakan. Nah, mereka ini juga kebal hukum, teman-teman. Kebal hukum dari apa? Jadi mereka itu bisa bebas membunuh masyarakat biasa atau memperbudak kaum minoritas. Selain itu, pemerintah dunia juga selalu menggemborkan tentang keadilan buat dunia. Tapi pada faktanya di lapangan mereka nggak segan-segan untuk melakukan penindasan atau menghancurkan sebuah kaum minoritas atau bahkan membiarkan penjajahan di satu negara cuma agar membentuk kestabilan di pemerintahan dunia kayak gitu. Tentu saja karakter utama kita Luffy tidak suka ya dengan perilaku yang seperti itu. Dia beberapa kali akhirnya terlibat konfrontasi dengan pemerintah dunia. Misalnya dia sampai berani untuk membakar bendera pemerintah dunia karena ingin membebaskan kawannya yang bernama Nico Robin yang ingin ditangkap atas tuduhan palsu atau fitnah dari pemerintah. Karena Nico Robin ini punya informasi yang bisa merugikan pemerintah dunia. Kemudian Luffy bahkan berani untuk menghajar Tenryubito. Karena Tenryubito ini sangat kurang ajar sekali teman-teman. Dia mau menjadikan teman Luffy yang seorang ras manusia ikan itu untuk dijadikan budak. Jadi dia nggak segan-segan untuk memukul wajah si Tenryubito ini. Dan ini dianggap sebagai kejahatan paling mengerikan di dunia One Piece. Kemudian gimana sih bendera Jolly Roger ini kok bisa jadi viral dan jadi gerakan di Indonesia? Nah, pada awalnya ketika memasuki bulan Agustus 2025 ini, awalnya itu masyarakat dari kelompok
sopir truk itu membuat pernyataan di media sosial bahwa mereka ini lagi gak ingin buat mengibarkan bendera merah putih di truk mereka selama Agustus ini. Padahal biasanya mereka ini yang paling rajin dan antusias untuk mengibarkan bendera merah putih di truk-truk mereka ketika bulan Agustus. Jadi di jalanan itu banyak truk yang berkibar-kibar sebelumnya bendera merah putih itu, jadi kelihatan indah. Mereka kemarin bikin statement mereka nggak ingin mengibarkan bendera merah putih karena tengah dalam kondisi yang sulit setelah kebijakan overdimension dan overload atau odol kemarin yang sempat jadi protes besar bagi para sopir truk ini. Gerakan ini kemudian direspon oleh masyarakat dengan membuat inisiatif yang sama. Ternyata masyarakat ini juga sama seperti para sopir truk ini. Mereka punya banyak isu atau mereka punya banyak keresahan dari pemerintah, mulai dari data yang dijual ke Amerika, kemudian pajak ditarik di mana-mana, dan kebijakan yang dianggap masyarakat kurang populer nih dari pemerintah. Nah, karena masyarakat ini juga harus mengibarkan bendera sesuai undang-undang, jadi setiap memasuki bulan Agustus ini memang masyarakat diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih di rumahnya. Masyarakat punya ide, daripada mengibarkan bendera merah putih di tengah kondisi negeri yang lagi banyak korupsi dan lainnya ini, lebih baik kita mengibarkan bendera Jolly Roger atau bendera bajak laut dari anime One Piece, karena itu sebagai bentuk protes mereka terhadap situasi negeri yang tengah tidak baik-baik aja ini. Masyarakat merasa pemerintah Indonesia ini nggak jauh beda dari pemerintah dunia yang perilakunya sewenang-wenang dalam membuat kebijakan dan mengkriminalisasi masyarakat. Nah, kemudian ini yang jadi masalah, karena masyarakat menanggapi gerakan protes ini sebagai gerakan yang berlebihan atau makar. Nah, respon berlebihan ini disampaikan awalnya itu oleh Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa gerakan ini bisa disebut sebagai gerakan makar. Meskipun statement itu akhirnya kemarin ditarik ya oleh Sufmi Dasko Ahmad, tapi faktanya sampai saat ini masih ada aja aparat yang akhirnya melakukan intervensi kepada masyarakat yang mengibarkan. Bahkan masih kemarin ini di perkampungan di Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang, itu sampai ada aparat yang datang buat meminta atau mengintervensi lah jelasnya masyarakat yang di sana untuk menghapus gambar yang cuma mirip loh. Maksudnya gambarnya itu nggak detail banget memperlihatkan ini Jolly Roger. Belum selesai gambarnya, tapi sempat viral di perempatan Bunulrejo itu. Masyarakat sampai didatangi oleh beberapa aparat yang meminta ini harus dihapus nih karena bikin kegaduhan kayak gitu. Nah, ini yang bikin kita itu bingung loh. Kok pemerintah itu menanggapi sebuah bendera karya fiksi itu sangat berlebihan sekali. Masyarakat itu kok melihat pemerintah ini berlebihan sekali menanggapi tren soal bendera Jolly Roger ini yang dikibarkan saat kemerdekaan RI. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu nggak pernah tidak pernah melarang loh bendera dari karya fiksi itu untuk dikibarkan. Bahkan bendera dari organisasi dan lainnya itu yaitu bagian dari situ, nggak perlu dipermasalahkan atau diperbesar-besarkan. Bahkan guru besar dari Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Ali Safaat mengatakan pemerintah itu terlalu berlebihan menanggapi tren pengibaran bendera One Piece atau bendera Jolly Roger ini. Karena apa? Prof Ali Safaat beranggapan bahwa bendera Jolly Roger ini gak ada bedanya dari bendera klub sepak bola seperti Arema atau Persebaya. Arema, Persebaya boleh dikibarkan, tapi bendera dari anime komedi One Piece itu dilarang. Setelah melihat fenomena ini ya teman-teman, aku merasa miris ya dengan pejabat di negeri kita ini. Karena apa? Dengan adanya kegaduhan ini, artinya pejabat atau wakil rakyat yang kita pilih setiap 5 tahun ini, mereka tidak bisa membaca respon masyarakat terhadap kebijakan yang mereka buat sendiri. Jadi mereka mengklaim sebagai wakil rakyat tapi tidak bisa membaca aspirasi rakyat itu sendiri, bahwa sebenarnya bendera Jolly Roger ini bukan sebuah ajakan untuk melakukan makar, adalah sebuah protes atau sebuah pernyataan sikap bahwa mereka kecewa dengan kinerja pejabat sejauh ini kayak gitu. Harusnya nggak butuh
gelar sampai S3 untuk membaca aspirasi masyarakat yang sebenarnya cukup simpel, tapi menurutku ada dua kemungkinan ya teman-teman. Kemungkinan pertama karena sebenarnya pemerintah kita itu sudah sadar kalau kinerja mereka itu sedang nggak oke. Jadi ketika mereka dikritik, mereka gampang trigger atau gampang tersinggung, akhirnya membuat sebuah gerakan atau sebuah keputusan atau pernyataan yang blunder. Akhirnya mereka memberikan respon yang berlebihan, bahkan sampai ada intervensi di lapangan kayak gitu. Nah, yang sebenarnya ini bukan hal baru ya sebenarnya. Pemerintah itu sudah sejak dulu itu kalau ada beberapa kasus di mana pembungkaman itu terjadi, apalagi di era pemerintahan yang serba militeristik ini. Gitu. Yang kedua itu aku pikir pemerintah itu punya gengsi yang tinggi ya. Dalam artian mereka sadar gerakan ini adalah gerakan yang unik, yang mana ini akan jadi perhatian dunia atau terutama media-media dan konten kreator yang ada di seluruh dunia. Jarang loh ada sebuah masyarakat yang membuat gerakan protes dengan cara mengibarkan bendera bajak laut atau dari karya fiksi anime One Piece untuk dikibarkan menjelang hari kemerdekaan negaranya sendiri. Sehingga menurutku pemerintah ini lagi takut atau khawatir kalau gerakan ini akan menimbulkan ketertarikan dunia. Jadi Indonesia itu akan disoroti tentang gerakan ini, dan tentu saja dunia-dunia internasional akan tahu apa sih kebijakan-kebijakan yang kurang oke diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih yang diperlukan masyarakat Indonesia? Saat ini sebenarnya yang diperlukan masyarakat Indonesia itu adalah kebijakan yang oke dan komunikasi, tentunya komunikasi yang lebih oke. Pak Prabowo itu kemarin sudah ngaku loh, dia itu punya komunikasi yang kurang dengan masyarakat sehingga terjadi banyak kegaduhan. Pak Prabowo sudah introspeksi diri, kok anak buahnya yang kumat kayak gitu. Saya kira pemerintah juga perlu untuk membuka diri kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka itu apa sih. Jangan keluhan-keluhan itu dianggap sebagai suara oposisi yang tidak mendukung mereka, tidak mendukung pemerintah Indonesia sehingga mereka nggak mau mendengarkan. Karena saya yakin orang-orang yang tidak memilih Pak Prabowo sebelumnya di pemilu, mereka lebih ikhlas dicemooh oleh pendukung-pendukung Pak Prabowo karena kinerja pemerintah yang oke atau sangat baik sekali. Lebih baik itu daripada orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo ini mencemooh para pemilih Pak Prabowo karena Indonesia benar-benar bubar di tahun 2030. Dan harusnya pemerintah sekarang menurut saya bersyukur karena gerakan ini baru sekedar mengibarkan bendera Jolly Roger dari anime komedi. Karena akan lebih mengerikan kalau masyarakat sudah mulai menggunakan topeng Guy Fawkes.